Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Tubagus Rangin, silahkan kalian support channel ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pada abad ke-18 akibat terjadinya pengejaran pemerintah Belanda terhadap Kerajaan Mataram, maka Prabu Mayageni beserta permaisuri dari Kerajaan Mataram melarikan diri menuju ke sebelah barat. Sehingga singgah di suatu tempat di tengah hutan belantara yang sampai sekarang tempat itu diberi nama Cijuri, asal kata dari pelarian. Prabu Mayageni dan permaisuri lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke sebelah utara yang kebetulan pada waktu itu sang permaisuri sedang hamil tua, maka tak lama di daerah itu sang permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki. Tempat tersebut sampai sekarang diberi nama Borojol, Desa Sukaratu, Kabupaten Sumedang. Sementara itu patihnya yang bernama Yudipati yang sama-sama melarikan diri dari Kerajaan Mataram, sudah lama mengembara di hutan belantara untuk mencari keberadaan raja beserta permaisurinya. Maka setelah bertemu, Prabu Mayageni memberikan tugas kepada patihnya untuk membawa dan membersihkan bali anak laki-lakinya itu. Tempat atau wilayah yang waktu itu patih membersihkan bali tersebut diberi nama Pangumbahan, yaitu di Desa Pakuberem, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dikarenakan tempat persembunyiannya telah tercium oleh pemerintahan Belanda. Maka raja beserta permaisuri dan patihnya melanjutkan perjalanannya dan singgah di suatu tempat di hutan belantara. Tempat ini sangat disukai oleh raja beserta istri dan patih. Tempat ini diberi nama Sukawana, Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Selanjutnya raja beserta permaisuri dan patihnya melanjutkan perjalanan menuju ke sebelah timur Kali Cimanuk yang saat itu Kali Cimanuk lebarnya hanya 10 meter saja. Maka disitulah raja dan permaisuri singgah di suatu tempat yang diberi nama Pasir. Selanjutnya berhubung raja beserta permaisuri dan anaknya akan mencari persembunyian yang aman, maka raja memberi tugas kepada patihnya untuk menunggui bali jangan sampai hilang sebelum raja kembali dari tempat persembunyiannya. Menurut alur cerita bahwa raja sampai waktu 20 hari lamanya tak kunjung datang, maka sehubungan patih sudah lama menunggu bali tersebut sementara perbekalan sudah tidak ada sehingga dia pun kelaparan. Maka sambil memegang bali tersebut patih berkata dalam bahasa Sunda, "Gusti, mugi ulah janten bendug gali, ieu bali ditedaku kaula margi kaula lapar." Maka terjadilah balida asal dari kata bali diteda atau bali dimakan. Menurut cerita lahirnya kejadian tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 11 Juli 1821 Masehi. Sepulangnya dari persembunyian raja beserta permaisuri langsung menanyakan bali kepada patihnya yang disuruh menungguinya, maka dengan ketakutan patih menceritakan bahwa bali tersebut sudah tiada karena lapar sehingga dimakan. Mendengar jawaban tersebut maka raja sangat marah sehingga mengeluarkan kata-kata kutukan kepada patihnya. Maka serta-merta pada waktu itu juga patihnya mendadak menjadi macan putih yang diberi nama Bitung Gulung, atau bambu hitam selanjutnya diberi nama Mas Yudipati Baliwinata, yang artinya patih yang memakan bali keturunan raja.
Tokoh pendiri Desa Balida. 1. Mbah Buyut Santri. Sekitar tahun 1827 Masehi ke wilayah Desa Balida kedatangan tokoh ksatria perempuan yang bernama Santi Jem, yang asalnya dari Cirebon. Beliaulah yang pertama-tama datang ke hutan Kondayama di wilayah Balida, menggempur hutan belantara menjadi wilayah hunian dengan para pengikutnya. Kemudian mendirikan bangunan tempat tinggal dan menjadikan suatu perkampungan, yang saat itu dengan jumlah rumah hanya 28 buah dan jumlah penduduknya 50 orang. Beliau, Santi Jem, oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Mbah Buyut Santri. Mbah Buyut Santri adalah keturunan dari Mataram yang hijrah ke Cirebon, dan beliau merupakan keponakan dari Pangeran Jaka Kesuma, Buyut Panongan. Wilayah perkampungan yang pertama-tama dihuni oleh Mbah Buyut Santri dan pengikutnya adalah di sebelah ujung barat Balida disebut Tarikolot, yaitu arti dari desa pertama atau paling tua. Kemudian Mbah Buyut Santri mengadakan musyawarah dengan para tokoh dan sesepuh untuk mendirikan suatu pemerintahan desa. Yang pertama ditunjuk oleh Mbah Buyut Santri untuk diangkat menjadi pimpinan atau kepala desa yaitu Raden Sa'nudin. Dua, Raden Sa'nudin, Jaya Laksana. Raden Sa'nudin merupakan kepala desa pertama di Desa Balida yang berasal dari Cikasarung. Selama dipimpin oleh Raden Sa'nudin, penduduk desa merasa aman, damai dan sejahtera. Segala pembangunan dilaksanakan secara gotong royong. Keistimewaan Raden Sa'nudin, diantaranya, berhasil mengantarkan Seba, upeti ke kerajaan Cirebon. Di saat itu pemerintahan desa termasuk Desa Balida, sesuai aturan yang berlaku setiap tahunnya harus memberikan Seba atau peti ke Cirebon. Dengan hasil musyawarah untuk memberikan Seba tiap tahunnya disuruh suatu utusan. Tetapi setiap utusan yang dikirim ke Cirebon orang tersebut selalu tidak kembali lagi dikarenakan ditembak oleh Belanda, disergap binatang buas dan berbagai halangan rintangan lainnya sehingga utusan tersebut mati di perjalanan. Dengan kejadian seperti itu maka akhirnya atas musyawarah dan mufakat yang harus mengantarkan upeti atau Seba ditugaskan kepada Raden Sa'nudin. Selanjutnya berkat pengabdian, keberanian serta kesaktiannya Raden Sa'nudin berhasil mengantarkan upeti dan kembali ke kampung halaman Desa Balida dalam keadaan selamat. Selanjutnya setelah keberhasilan itu maka Raden Sa'nudin diberi gelar kehormatan, Jaya Laksana. Punya lumbung padi pusaka. Pada waktu pemerintahan Raden Sa'nudin pernah terjadi musibah kemarau panjang selama 3 tahun lamanya. Wilayah Desa Balida dan wilayah lain di sekitarnya menjadi tandus kering kerontang, air sungai mengering, sawah ladang petani mengering, tidak bisa ditanami padi dan berbagai umbi-umbian untuk keperluan masyarakat. Binatang ternak banyak yang mati kelaparan karena tak ada tumbuhan untuk makanan ternak tersebut. Masyarakat banyak yang kelaparan karena tak punya beras atau umbi-umbian untuk dimakan. Pada waktu itu maka atas kebijaksanaan Raden Sa'nudin kepada masyarakat sekitarnya dipersilahkan untuk mengambil padi di lumbung padi atau lewit pusaka kepunyaan beliau sesuai kebutuhan masyarakat. Sekitar 1 wilayah kecamatan pada saat itu yang mengambil padi di gudang tersebut, tetapi aneh sekali padi di gudang tersebut tidak habis malah masih tersisa banyak. Begitulah perjuangan Mbah Buyut Santri dan Raden Sa'nudin, Jaya Laksana, di Desa Balida, yang begitu bijak dan perhatian terhadap masyarakatnya. Kemudian setelah meninggal beliau Mbah Buyut Santri dimakamkan di Blok Jumat,
Makam keramat Mbah Buyut Santri dan Raden Sanudin Jaya Laksana dimakamkan di Blok Senin Desa Balida. Di makam keramat tersebut saat ini selalu ada yang menziarahi dari berbagai kalangan atau wilayah. Tiga, Mbah Buyut Rangda, Nyi Rangda Kasih. Pada tahun 1829 Masehi ke Desa Balida kedatangan tamu dari Cirebon bernama Nyi Mas Inten Sari Ratna Kuning atau lebih dikenal dengan sebutan Nyi Rangda Kasih. Beliau adalah seorang ksatria perempuan yang cantik rupawan sengaja melarikan diri dari Cirebon menuju Desa Balida. Pahlawan yang benci terhadap pemerintahan Belanda dengan politik adu domba serta segala bentuk penindasan dan kekejamannya kepada masyarakat. Nyi Mas Inten Sari Ratna Kuning adalah putri dari Kerajaan Wanagiri yang memerintah di wilayah Palimanan Cirebon bernama Tanudara dan ibunya berasal dari Jamblang Cirebon bernama Nyi Mas Pulung Sari. Nyi Rangda Kasih adalah seorang perempuan yang cantik jelita, tubuhnya molek, budi pekertinya baik, selalu kasih sayang terhadap sesama. Tutur katanya yang sopan dan lemah lembut. Pada waktu itu status beliau adalah seorang janda. Kedatangannya ke Desa Balida meminta perlindungan kepada Mbah Buyut Santri yang akhirnya bergabung bersama membangun Desa Balida dari berbagai bidang. Nyi Rangda Kasih sebelum datang ke Desa Balida beliau pernah dipersunting oleh Arya Bana yaitu patih dari Kerajaan Wanagiri yang dirajai oleh ayahnya. Tetapi karena perangainya dari patih tersebut yang kurang disenangi dan karena kawinnya juga akibat dipaksa oleh orang tuanya, akhirnya Nyi Rangda Kasih memutuskan untuk pisah atau menjadi janda, Rangda, dalam bahasa Sunda. Kontes sayembara Nyi Rangda Kasih. Karena kecantikan yang luar biasa dan kepiawaiannya tersebut, maka tak heran kalau banyak orang yang terpesona dan tergila-gila olehnya. Maka Nyi Mas Inten Sari Ratna Kuning pernah menjadi kontestan yang disayembarakan di wilayah Pangadegan dengan panitia sayembara Mbah Buyut Santri dan Mbah Buyut Mirat yang berasal dari Leui Munding, dan makamnya terletak di sebelah kanan makam Mbah Buyut Santri. Dengan menyebarnya informasi sayembara tersebut, maka banyaklah orang yang ikut mendaftarkan diri. Terjadilah adu kesaktian antara para jawara, tokoh persilatan dan orang-orang sakti yang akhirnya dimenangkan oleh Raden Arya. Walaupun pemenang sayembara adalah Raden Arya, namun Nyi Rangda Kasih berjanji untuk kawin batin saja kepada Raden Arya. Raden Arya adalah keponakan Mbah Buyut Mirat yang dikenal dengan sebutan Mbah Buyut Bungsu. Setelah lamanya kurang lebih 5 tahun beliau mengabdikan diri di wilayah Desa Balida, akhirnya Nyi Rangda Kasih pamit undur diri kepada Mbah Buyut Santri untuk kembali ke Cirebon. Dan beliau menitipkan benda pusaka berupa keris Nyi Rangda Kasih kepada Mbah Buyut Santri. Oleh Mbah Buyut Santri benda pusaka tersebut dikuburkan, yang sampai sekarang masih berada di lokasi pemakaman keramat Blok Jumat yang sekarang sering disiarahi orang. 4. Raden Kartawijaya, Mbah Buyut Raksa Desa Kisade. Pada abad ke-18 sekitar tahun 1838 Masehi di hutan Kondayama arah timur, atau wilayah Balida Timur, kedatangan seorang tokoh ksatria yang gagah berani bernama Raden Kartawijaya. Beliau adalah putra dari Pangeran Kasepuhan Panembahan Ratu.
Ibunya berasal dari kerajaan Islam yang berada di wilayah Tegal Gubuk Arjawinangun yang bernama Ratu Mas Dewi Andayasari. Raden Kartawijaya adalah pengembang agama Islam. Beliau ditugaskan oleh ayahnya ke wilayah Desa Balida. Keistimewaan Raden Kartawijaya: membabat hutan dengan benda pusaka Candraloka. Mulanya Raden Kartawijaya menggempur hutan di wilayah utara Balida untuk dijadikan wilayah yang siap huni. Penggempuran pohon-pohon besar beliau lakukan sesingkat mungkin dengan menggunakan benda pusaka, jimat bedama, yang sangat ampuh yang diberi nama Candraloka. Menurut cerita keajaiban dari benda pusaka tersebut diantaranya adalah di saat menggempur hutan, pepohonan besar hanya dengan melemparkan benda tersebut ke arah pepohonan itu maka tak lama pepohonan itu pada tumbang. Setelah itu kemudian beliau mendirikan beberapa rumah untuknya, pengikutnya dan masyarakat sekitar. Mengobati berbagai penyakit. Di samping untuk mengembangkan agama Islam di Desa Balida, Raden Kartawijaya juga selalu menolong masyarakat sekitar yang terkena musibah maupun berbagai wabah penyakit. Dengan kesaktian Raden Kartawijaya yang bisa mengobati berbagai penyakit, maka tersebar luas berita ini ke berbagai wilayah dan beliau pun terkenal dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Karena pengabdian dirinya untuk menyebarkan agama Islam dan menolong sesama, maka banyak orang setelah diobati dia pun masuk Islam. Masyarakat sekitarnya merasa kagum dan bangga kepada Raden Kartawijaya. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Buyut Raksa Desa atau Kisade. Setelah beliau berjuang mengembangkan agama Islam dan mengabdi kepada masyarakat kurang lebihnya 9 tahun lamanya, maka sekitar tahun 1847 Masehi beliau pamitan untuk kembali ke Cirebon. Namun sebelumnya Raden Kartawijaya menitipkan benda pusaka, bedama Candraloka kepada Nyi Mas Dewi Fuji Rahayu. Benda pusaka tersebut oleh Nyi Mas Dewi Fuji Rahayu dikuburkan di Blok Rabu Desa Balida dan menjadi makam keramat yaitu Buyut Raksa Desa Kisade. Sampai sekarang makam keramat tersebut selalu ada yang menziarahi. 5. Nyi Mas Dewi Fuji Rahayu, Embah Buyut Rambut. Nyi Mas Dewi Fuji Rahayu, Embah Buyut Rambut berasal dari Sukaraja Jatiwangi. Beliau adalah saudara ipar Raden Kartawijaya yang saat itu ditugaskan oleh ayahnya untuk membantu Raden Kartawijaya. Nyi Mas Fuji Rahayu yang mengubur benda pusaka Candraloka titipan Raden Kartawijaya sebelum beliau pamit kembali ke Cirebon. Nyi Mas Dewi Fuji Rahayu selalu ikut bahu-membahu memperjuangkan rakyat dan mengembangkan agama Islam dengan Raden Kartawijaya. Menurut alur cerita Nyi Mas Dewi Fuji Rahayu meninggal membawa raga dan yang ada hanya rambutnya saja, maka oleh masyarakat sekitar rambutnya sajalah yang dikuburkan. Dan lokasi penguburan rambut Nyi Mas Dewi Fuji Rahayu tersebut tempatnya di wilayah Pesawahan Sutaraja Blok Rabu Desa Balida. Itulah kisah pelarian Patih Yudipati, dan asal mula Desa Balida Kecamatan Dawuan dan desa-desa di sekitarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama, gelar, dan tempat kejadian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan tanda jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat maka bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton.